Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto kali ini. Pada edisi Dunia Kripto kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prediksi dari Bitcoin di tahun 2025. Kita baru saja memulai tahun 2025, baru minggu pertama tahun 2025, dan kita akan memprediksikan arah pergerakan Bitcoin selama 1 tahun ke depan. Seperti yang telah saya bilang buat rekan trader, pergerakan Bitcoin di tahun 2024 sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat di analisa saya yang telah saya keluarkan di tahun 2024, di mana pada analisa tersebut saya secara langsung menyatakan bahwa Bitcoin itu akan bergerak sampai level ketinggian maksimum di seputaran 80.000 sampai 88.000. Akan tetapi rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin secara mengejutkan naik sampai level ketinggian maksimum di seputaran 108.544. Ini adalah kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kenaikan Bitcoin ini dimulai pada saat Bitcoin halving yang terjadi pada tanggal 19 April ya, di sekitaran tanggal 19 April daerah sini. Kalau rekan trader lihat bagaimana Bitcoin sudah mulai melancarkan ya sedikit pergerakan yang signifikan. Dia naik ya, tepatnya pada bulan Juni sempat menyentuh level 71.000, walaupun kemudian dia turun lagi rekan trader di seputaran 53.000 di seputaran bulan Juli. Ya, sempat naik lagi di bulan Agustus, dia turun lagi sampai ke 49.000. Dan dari sinilah adalah merupakan titik balik rekan trader. Titik balik bagaimana kenaikan Bitcoin, dan titik balik dari kenaikan Bitcoin itu bisa kita lihat ya adalah di bulan November setelah Donald Trump memenangkan kontestan presiden Amerika. Tepatnya setelah tanggal 10 November rekan trader ya. Nah, sekitaran tanggal 5 November sinilah ya. Tanggal 10 Oktober dia sempat naik, dia koreksi lagi, sempat turun di level 66.000. Setelah Donald Trump dinyatakan menang dalam presiden karena Donald Trump sangat mendukung mata uang kripto, inilah yang membuat Bitcoin melambung setinggi-tingginya. Rekan trader bisa lihat dari 66.992 dia melambung selama bulan November itu hingga menyentuh level 99.624. Walaupun sempat terjadi koreksi rekan trader ya, sempat terjadi koreksi pada bulan November, dia turun di sekitaran 91.000. Malahan di bulan Desember pun juga dia sempat turun ke 91.000, tapi setelah itu Bitcoin mencapai level ketinggian paling maksimum dalam sejarah di seputaran 108.431. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa yang terjadi dalam pergerakan Bitcoin dalam sejarah, yang merupakan nilai tertinggi dalam sejarah. Dan pada saat ini rekan trader bisa lihat Bitcoin sempat mengalami koreksi, menutup tahun 2024 di seputaran 91.000. Rekan trader, ini adalah tahunnya Bitcoin. Bergerak dari level terendah 38.000 yang terjadi pada bulan Januari hingga di bulan Desember ke 108.000. Kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan dari 38 dia naik sampai ke 108. Luar biasa pergerakan Bitcoin. Dan kalau kita lihat pergerakan Bitcoin yang terjadi ini, tidak bisa kita lepas dari situasi-situasi yang terjadi di Amerika.
banyak sekali situasi yang terjadi. Salah satu faktornya adalah Bitcoin halving. Dan yang kedua, bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump ingin menjadikan Amerika sebagai tuan rumah Bitcoin, pusat Bitcoin, di mana cadangan devisa Amerika akan dialihkan juga ke Bitcoin. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin bisa naik sampai ke posisi yang tertinggi, terutama setelah Donald Trump memenangkan pemilihan umum. Jadi presiden Amerika edisi berikutnya, sehingga ada secerca harapan untuk pergerakan Bitcoin lebih berkembang lagi ke depan. Dan di tahun 2025, banyak ahli yang menyatakan bahwa Bitcoin ini akan terbang. Bukan cuma 200, 250 sampai menuju 400 ribu US dollar per satu Bitcoin. Kita akan saksikan sampai tahun depan. Tapi untuk itu, bagaimanakah peluang Bitcoin di tahun 2025 ini, rekan trader? Nah, untuk melihat peluangnya, saya mencoba sedikit membahas pada edisi kali ini. Untuk prediksi Bitcoin tahun 2025, ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi landasan yang sangat kuat untuk bisa membuat Bitcoin ini melangkah naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi tidak tertutup peluang juga bahwa Bitcoin ini masih punya peluang untuk sedikit koreksi keluar dari zona 100.000. Oleh karena itu, rekan trader, skema-skema yang ada dalam pergerakan Bitcoin selama tahun 2025 bisa kita lihat dengan jelas ini, bahwa skenario harga Bitcoin tahun 2025 sangat jelas. Kita bisa lihat bahwa di tengah optimisme pasar bullish yang terjadi luar biasa terhadap Bitcoin, tapi harap diperhatikan juga bahwa Bitcoin juga punya peluang untuk sedikit mengalami koreksi dan bisa keluar dari zona 100.000, rekan trader. Oleh karena itu, bagaimanakah kondisi-kondisi tersebut? Untuk saat ini kita bisa lihat bahwa kondisi dalam Bitcoin di tahun 2025 dari sisi bearish, kondisi bearish ini akan terjadi apabila pertama Donald Trump sebagai presiden Amerika gagal mengimplementasikan rencana strategi Bitcoin reserve-nya. Kita tahu Donald Trump memberikan sebuah persetujuan mendukung bagaimana kripto, Bitcoin sebagai posisi yang sangat luar biasa di masa kepemimpinan beliau. Oleh karena itu, apabila implementasi dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump mengalami kegagalan, akan menyebabkan Bitcoin bisa jatuh keluar dari zona 100.000. Walaupun tidak akan keluar lebih jauh, mungkin rendah-rendahnya 70.000 atau 60.000, segala sesuatu masih bisa. Tapi ini adalah kondisi yang harus kita perhatikan apabila Donald Trump gagal mengimplementasikan rencana strategik Bitcoin reserve. Yang berikutnya, apabila peluang untuk bearish terjadi dalam Bitcoin, yaitu apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga, rekan trader. Harap diperhatikan, apabila The Fed menaikkan suku bunga, inilah yang menjadi alasan Bitcoin semakin tertekan. Karena kita tahu bahwa Donald Trump pun juga termasuk orang yang sangat luar biasa dalam mempertahankan mata uang dolar mereka, rekan trader. Apabila ini terjadi, ini akan bisa menekan Bitcoin. Dan apabila The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga, ya wajar-wajar aja Bitcoin akan mengalami pelemahan karena dolar akan menguat, rekan trader. Tapi kita lihat bahwa komitmen yang dibilang oleh The Fed, prediksi yang dilakukan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada tahun 2025 sebesar hanya 50 basic point. Dari sini kita bisa lihat bahwa masih ada peluang untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, walaupun segala sesuatu bisa saja terjadi.
Kondisi berikutnya yang bisa membuat Bitcoin mengalami bearish adalah pemegang jangka panjang, dalam hal ini long term holder, secara agresif menjual Bitcoin. Nah, apabila pemain besar menjual Bitcoin, ya sudah barang tentu akan mempengaruhi pergerakan pasar dan akan membuat pasar Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Keluar dari zona 100.000, tapi menurut saya masih tetap berada di atas zona 50.000 ke atas. 60.000 lah, 70 mungkin menurut saya itu adalah nilai yang paling terendah. Rekan trader, ini adalah kondisi bearish yang terjadi apabila keadaan ini terjadi akan membuat Bitcoin semakin jatuh. Ya. Tapi dia akan tetap berada di seputaran 100, tapi dia memang akan jatuh. Selanjutnya bagaimana apabila kondisinya sideways atau base case, kondisi dasar? Di sini kita bisa lihat bahwa faktor yang paling utama apabila ini terjadi adalah pemerintah Amerika menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis. Apabila pemerintah Amerika menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis, setidaknya akan memberikan kekuatan yang signifikan terhadap arah pergerakan Bitcoin, walaupun kenaikan yang terjadi tidak akan sebesar seperti yang terjadi pada tahun 2024 yang lalu. Dari 38.000 bisa naik sampai ke 108. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa rekan trader Bitcoin. 38.000 sampai 108 adalah hal yang sangat luar biasa. Dan kondisi ini apabila terjadi di saat The Fed memangkas suku bunga sesuai ekspektasi, artinya kenaikan Bitcoin akan terjadi, tapi tidak akan sebombastik benar-benar. Dan kita lihat bahwa The Fed memang memperkirakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga hanya sebesar 50 basic point. Artinya peluang Bitcoin untuk bisa naik masih tetap ada rekan trader. Masih tetap ada. Walaupun pelemahan pun juga dari Bitcoin masih bisa terjadi, tapi tidak terlalu drastis. Dan kondisi dasar yang ketiga, best case yang terjadi adalah adopsi korporasi terhadap Bitcoin terus meningkat. Di mana sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan telekomunikasi, perusahaan IT, perusahaan besar, mereka sudah mulai mengadopsi metode pembayarannya dengan menggunakan Bitcoin. Cadangan-cadangan dana mereka sudah mulai diimplementasikan ke Bitcoin. Inilah yang menjadi alasan Bitcoin untuk tahun 2025 ini punya sedikit peluang naik ke level yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, bagaimanakah apabila kondisi bullish akan terjadi? Apabila kondisi bullish ini akan terjadi, sangat luar biasa terjadi di luar ekspektasi kita seperti yang terjadi di tahun 2024 kemarin, sehingga dia bisa keluar lagi menuju sampai 200.000. Ya. Ini akan terjadi apabila pertama, The Fed mengadopsi kebijakan yang lebih longgar. Apabila The Fed mengadopsi kebijakan yang lebih longgar, ini akan membuat Bitcoin semakin terbang tinggi, rekan trader. Semakin terbang tinggi. Kondisi berikutnya harap diperhatikan juga di tahun 2025 ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Tesla, Amazon menambahkan Bitcoin ke neraca mereka. Mereka mengalihkan dana mereka ke Bitcoin. Inilah yang akan menjadi alasan Bitcoin bisa terbang setinggi-tingginya. Banyak yang bilang sampai ke 400.000, 250, 300. Tapi kalau sampai ke 400.000 menurut saya terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi menurut saya. Nah, tapi harap diperhatikan juga bahwa perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, Amazon, apabila mereka menambahkan kepemilikan Bitcoin dalam struktur mereka, akan membuat Bitcoin naik ke yang lebih tinggi lagi, rekan trader ya. Nah, dan kondisi bullish akan terjadi di tahun 2025 untuk Bitcoin
apabila pemerintah Amerika tidak hanya menggunakan Bitcoin yang sudah dimiliki oleh pemerintah mereka, tapi juga menambah cadangan devisa mereka. Apabila cadangan devisa Bitcoin semakin ditambah oleh Amerika, artinya akan membuat Bitcoin sampai ke level yang paling tertinggi, membuka babak baru ketinggian tertinggi dalam sejarah. Sekarang aja udah tembus 108, walaupun sekarang sedang koreksi. Artinya kalau 108 2 kali ke depan udah mungkin 200 lebih. Kita perhitungan dari 38 sampai 108 udah berapa kali rekan trader? Udah hampir 3 kali kan? Nah, menuju 3 kali. Kalau 3 kali 108 artinya tambah 3, waduh luar biasa banget rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan memang dibilang 400, tapi kalau 400 menurut saya terlalu tinggi rekan trader, sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi ya. Nah, dari sini kita bisa lihat di tengah bearish yang terjadi, standar yang biasa maupun bullish yang terjadi, akan selalu ada tantangan dalam penguatan yang terjadi dalam Bitcoin rekan trader. Bullish-bullishnya Bitcoin selalu akan ada tantangan rekan trader. Dan kalau kita lihat tantangan yang paling terbesar adalah pertama ada adopsi oleh korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar ya. Microsoft, kita bisa lihat bahwa Microsoft telah menolak usulan untuk menambahkan Bitcoin ke neraca mereka pada rapat tahunan 10 Desember 2024 kemarin. Ini adalah salah satu tantangan untuk skenario bullish yang terjadi. Jadi Bitcoin ya bisa saja tidak sampai ke level yang paling tertinggi ya. Nah, berikutnya adalah kebijakan pemerintah Amerika. Kita bisa lihat di sini bahwa Galaxy Digital menyatakan kemungkinan pemerintah Amerika, kemungkinan kecil ya, pemerintah Amerika akan membeli Bitcoin tahun 2025. Kalau tadi kan dibilang bahwa apabila pemerintah Amerika membeli Bitcoin sebagai pasokan cadangan mereka, artinya bahwa Bitcoin akan naik sampai ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kebijakan pemerintah Amerika harus dilihat juga. Di sini kita bisa bilang bahwa kemungkinan kecil pemerintah Amerika akan membeli Bitcoin tahun 2025. Sebaliknya, pemerintah Amerika ini diperkirakan akan memanfaatkan cadangan Bitcoin mereka yang sudah dimiliki. Apabila ini terjadi ya setidaknya kenaikan Bitcoin ya mungkin bisa dikontrol, tidak naik sampai ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Dan tantangan dalam kenaikan Bitcoin adalah kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed. Kita tahu bahwa sekarang kalau Bitcoin zaman-zaman dulu kan mata uang setan ya, kita tidak tahu arah pergerakannya, tidak terlalu mempunyai hubungan korelasi dengan dolar. Tapi sekarang Bitcoin mempunyai nilai korelasi yang lebih dengan dolar. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh The Fed akan memberikan peluang atau memberikan sedikit tekanan terhadap Bitcoin. Oleh karena itu kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed, kita akan lihat di sini bahwa jika The Fed tetap menaikkan tingkat suku bunga, sudah barang tentu akan menekan pertumbuhan harga Bitcoin. Tapi kenaikan tingkat suku bunga kayaknya bisa naik tapi tidak terlalu tinggi. Karena untuk tahun 2025 ini diperkirakan memang pemangkasan hanya sebesar 50 basic point. Artinya kan peluang untuk naik masih tetap ada tapi tidak terlalu drastis banget ya. Ini termasuk salah satu tantangan yang akan diamati atau dilalui oleh Bitcoin ke depan ya. Sehingga bisa membuat Bitcoin tidak terlalu naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya rekan trader semuanya, bagaimanakah secara teknikal di tahun 2025 nanti? Nah, di sini saya sudah mencoba memetakan hal tersebut. Dari analisa yang telah saya buat, sudah sangat jelas. Saya bisa bilang di sini bahwa Bitcoin di tahun 2025, saya memperkirakan dia akan mencoba naik ke posisi tertinggi di seputaran 152.000. 150. Taruhlah 150.000. Itu adalah langkah awal untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan
Bitcoin akan mencapai level ketinggian paling maksimum yang menurut analisa saya akan mencoba sampai di level seputaran 190.000 ya. Jadi kalau menurut analisa saya di level 190.000 di sini ya rekan trader, ini adalah level tertinggi Bitcoin yang bisa terjadi ya, bukan yang bisa terjadi ya, 190.000 US dollar. Nah, ini menurut analisa saya rekan trader ya. Ini sorry rekan trader. Nah, ini. Nah, ini terlalu besar. Saya dulu, mungkin ini deh. Apa? Level tertinggi ya. 190.000. Nah, ini dia. Ini menurut analisa saya, ini adalah level ketinggian yang bisa dicapai oleh Bitcoin di tahun 2025 menurut analisa saya. Tapi yang paling maksimum bisa terjadi ya, level tertinggi maksimum yang bisa terjadi untuk Bitcoin di tahun 2025 nanti adalah ya 200.000. Ini adalah level paling maksimum menurut saya bisa terjadi Bitcoin di tahun 2025. Jadi menurut saya apabila dia melewati level 190, artinya level paling tertinggi yang paling tertinggi sekali adalah 200. Menurut saya lewat dari 200 sudah tidak bisa lagi menurut saya. Tapi memang ada faktor-faktor penting lainnya seperti kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump. Kita akan lihat tahun 2025 ini, dan itu akan dimulai di tanggal 21 Januari nanti bagaimana Donald Trump dilantik, dan kita akan melihat perkembangan ke depan seperti kayak gimana. Tapi secara garis besar level tertinggi yang bisa dicapai oleh Bitcoin di tahun 2025 adalah 190.000. Ini adalah analisa saya. Ya, apabila memang di luar perkiraan 190 masih bisa naik lagi, 200.000 adalah level yang paling maksimum. Tapi apakah dia bisa turun? Bisa saja rekan trader. Bitcoin masih, kita jangan berbicara tentang level ketinggian maksimumnya. Kita harus melihat juga bagaimana level yang terjadi, pelemahan yang terjadi. Dan menurut analisa saya, Bitcoin ini masih punya peluang besar untuk melemah dan dia masih bisa turun. Dia akan sampai di level paling terendah di seputaran 70.000. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak dari 70.000, ini level paling, tulis lagi di sini ya. Level minimal adalah 70.000. Nah, 70.000 US dollar adalah level minimal yang bisa dicapai oleh Bitcoin selama tahun 2025. Jadi akan bergerak range-nya antara 70.000 sampai 190, dan apabila 190 tercapai, dia bisa lebih tinggi lagi, tidak akan bisa melewati level 200.000. Paling tertinggi adalah 200.000. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin di tahun 2025 ini. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa tetap ada kemungkinan untuk turun sampai level terendah 70.000, tapi level paling tertinggi adalah 190 sampai 200.000 merupakan nilai ketinggian paling maksimum yang bisa dicapai oleh Bitcoin di tahun 2025. Oke rekan trader semuanya, demikianlah
analisa tahunan kita Bitcoin tahun 2025. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, kita akan melihat sampai tanggal 31 Desember tahun 2025. Apakah analisa saya ini tepat atau jauh dari yang apa yang telah saya bawakan. Saya tetap berpikiran positif bahwa arah range pergerakan antara Bitcoin itu 70 sampai 190. Itu adalah range yang paling memungkinkan untuk Bitcoin terjadi di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa tahunan Bitcoin di tahun 2026 mendatang. Salam profit Indonesia.